Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya udah berdoa atau belum? Belum. Boleh ya berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Untuk KM-nya boleh dipimpin doanya. Mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Sekarang boleh ya dilihat dulu kursinya sama mejanya apakah sudah rapi atau belum. Terus dicek juga kalau mejanya apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau ada tolong dipungut dulu dan disimpan nanti dibuang ke tempat sampah ya. Nanti sekarang ibu bakal ngirim dulu link presensi ke grup WhatsApp ya. Boleh cek grup WhatsApp-nya. Udah ada link presensinya. Boleh diisi ya. Oke, link presensinya udah diisi semua. Sudah, Ibu. Ini yang ibu lihat, Syaming nggak masuk. Ada yang tahu keterangannya kenapa Syaming nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Coba lihat kanan kirinya. Apa cuma Syaming aja? Oke, kalau begitu kita doakan Syami semoga bisa cepat sembuh dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan untuk teman yang rumahnya dekat Syami, boleh dikasih tahu ya materi pembelajaran hari ini mengenai apa? Masih ingat ya minggu lalu kita belajar mengenai apa? Saya Bu, Boleh Wanda? kita minggu lalu belajar tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tujuan dan juga manfaat dari peluang usaha. Betul ya yang disampaikan oleh Wanda. Ada yang masih ingat tidak peluang usaha itu apa? Boleh Wanda? Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan yang ada serta bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Benar ya yang disampaikan oleh Wanda. Jadi peluang usaha terdiri dari dua suku kata, yaitu peluang yang berarti kesempatan dan usaha yang berarti cara atau upaya yang dilakukan manusia dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari terkait pengertian peluang usaha, hari ini kita akan mempelajari masih peluang usaha namun mengenai analisis peluang usaha dengan metode analisis SWOT. Di sini ada yang tahu nggak atau sudah baca mengenai analisis SWOT itu apa? Ada, Bu. Boleh Bila? Analisis SWOT adalah teknik perencanaan usaha dengan didasarkan pada kelemahan, ancaman, kelemahan, dan kekurangan dari si usaha tersebut. Iya, betul ya yang disampaikan oleh Dila. Jadi, manfaat kita mempelajari peluang usaha adalah agar kita dapat mengetahui kelayakan bisnis kita juga dapat mengetahui potensi perkembangan dari bisnis yang kita buat, serta lebih mampu memahami kompetitor yang memproduksi produk serupa. Nah, adapun tujuan dari mempelajari peluang usaha menggunakan analisis SWOT ini, kita dapat mengetahui dan dapat menganalisis faktor keberhasilan serta kegagalan yang dapat mempengaruhi usaha yang akan kita jalani, serta kita dapat mencari tahu peluang usaha yang kreatif dan inovatif di lingkungan sekitar kita. Sekarang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang nantinya akan dihadapi. Nah, analisis SWOT sendiri pertama kali dikenalkan oleh Albert Humphrey saat memimpin proses penelitian di Universitas Stanford. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman.
Menurut Rais, SWOT adalah metode analisis paling mendasar yang berguna untuk mengetahui permasalahan dalam usaha dari 4 sisi yang berbeda. Hasil akhir dari analisis SWOT ini nantinya berguna dalam memberikan gambaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kekuatan serta peluang dan mampu meminimalisir ancaman serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk strength atau kekuatan sendiri biasanya berkaitan dengan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Selain itu, keunikan dari produk yang kita jual dapat kita tonjolkan menjadi suatu kekuatan dari usaha kita. Sedangkan untuk weakness atau kelemahan biasanya berkaitan dengan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan serta kelebihan perusahaan lain yang tidak dimiliki oleh perusahaan kita, sehingga menyebabkan produk kita nantinya kurang diminati. Nah, lalu untuk opportunity atau peluang berkaitan dengan kesempatan yang dimiliki untuk mengembangkan produk kita serta perkembangan tren apa saja yang sejalan dengan usaha kita, sehingga kita dapat mengembangkan usaha kita ke depannya mau seperti apa. Nah, lalu yang terakhir ada threat atau ancaman berkaitan dengan hambatan yang sedang dialami, hal yang dilakukan pesaing untuk menguasai pasar, serta perkembangan teknologi yang menyebabkan ancaman. Jadi kalau misalnya ada perkembangan teknologi, apakah usaha kita dapat mengikuti perkembangan teknologi itu atau tidak? Nah, saat kita tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka itu akan menjadi ancaman untuk perusahaan kita. Untuk analisis SWOT, Ibu telah menjelaskan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, kalau begitu Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Berbentuk seperti ini. Nanti kalian di sini mengisi nama kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan analisis SWOT pada usaha yang lagi ngetren nih, yaitu usaha mie gacoan. Di sini ada yang belum tahu kah usaha mie gacoan atau belum tahu kan? Tahu. Udah pada tahu semua ya, karena lagi happening banget nih. Jadi nanti kalian isi di sini berdasarkan perintah yang Ibu berikan. Untuk kelompok 1 terdiri dari Alma, Jafira, dan Wanda. Kalian menganalisis mengenai strength atau kekuatan usaha dari mie gacoan serta weakness atau kelemahan dari usaha mie gacoan. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu Salmia, Syabin, dan Mila menganalisis mengenai opportunities atau peluang dari usaha mie gacoan serta threat atau ancaman yang ada pada usaha mie gacoan. Oke, kalau begitu lembar kerja peserta didiknya Ibu bagikan ya. Lembar kerja peserta didiknya sudah Ibu bagikan. Sekarang boleh ya duduk berkelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk secara berkelompok ya? Sudah, Bu. Nah, untuk mencari datanya kalian boleh memakai HP, lihat dari internet, atau melihat modul yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Baik, Bu. Ya. Kamu juga di sini. Ya, tahu. Jadi jawab belum nih? Ada yang susah nggak? Kamu ini gimana sih? Jadinya oh iya. Ada yang susah nggak? Sudah, Bu.
hasil diskusi kelompok kalian. Boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok kami ini diberi tugas mencari untuk strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan dari usaha mie gacoan. Jadi strength itu merupakan keunikan dan keunggulan dari produk maupun sumber daya yang didukung oleh faktor internal bisnis. Dimana setelah kami diskusi dari mie gacoan itu punya kekuatan yaitu tempat yang strategis dan nyaman, memiliki cita rasa yang khas serta nama menunya unik dan juga bervariasi, dan juga harga yang terjangkau di kantong pelajar dan mahasiswa. Untuk bagian weakness atau kelemahan itu merupakan sebuah kelemahan yang didukung oleh faktor internal pada bisnis yang dapat ditingkatkan. Dimana dari yang kita diskusikan, weakness dari usaha mie gacoan itu yang pertama ada pelayanannya yang lama, yang kedua mudahnya produk untuk ditiru dan juga produk yang tidak bertahan lama. Mungkin seperti itu hasil dari diskusi kelompok 1. Terima kasih. Boleh ya, hasil itu pertama dulu kelompok 1 udah bagus banget presentasinya. Sebelumnya ada yang mau nambahin nggak tentang dari kekuatan atau kelemahan dari usaha mie gacoan? Boleh Syabin? Mau nambahin yang kelemahannya, tadi selain yang disebutin oleh kelompok sebelumnya, ada satu lagi kelemahan menurut kami ya, yaitu hanya tersedia satu kasir saja untuk melayani konsumen. Oh iya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada Ibu. Boleh. Di yang tadi di bagian kekuatan itu ada yang dapat dipesan melalui aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee. Ya betul ya, jadi saat kita bisa mengikuti teknologi itu akan menjadi suatu keuntungan atau kekuatan bagi usaha kita. Namun kalau misalnya tidak dijadikan sebagai kita tidak mampu mengikuti tren teknologi, maka itu akan menjadi ancaman atau kelemahan bagi kita. Boleh tepuk tangan lagi ya untuk semuanya. Oke, untuk sekarang boleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang dari usaha ini yaitu bisa membuka cabang baru, lalu bisa mengadakan promo baik secara online maupun secara offline. Lalu ada dapat menguasai pasar. Dan yang selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, banyak muncul pesaing baru yang menjual produk serupa dengan harga lebih terjangkau dan kualitas serta pelayanannya jauh lebih baik. Dan yang kedua, harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Boleh ya, dari kelompok 2 udah bagus juga presentasinya. Sebelumnya ada yang mau nambahin nggak untuk opportunity sama ancamannya, treatnya? Boleh, Jafira? Untuk opportunity-nya membuat varian menu yang semakin banyak lagi dan membuka lapangan pekerjaan. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Boleh, Alma. Oke. Dan harapannya itu menurut kami itu ada satu lagi yang kurang, yaitu masyarakat yang sewaktu-waktu bisa bosan dengan produk jenis serupa. Betul ya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dan terima kasih ya kami telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi hari ini. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini? Ada Bu. Boleh, Gila? Jadi hari ini kita belajar tentang analisis SWOT, yaitu analisis usaha mengenai kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dari
suatu usaha, dan hal tersebut merupakan metode analisis yang paling mendasar dalam suatu usaha untuk menggambarkan bagaimana usaha yang akan kita pelajari ke depannya. Bagus banget ya. Boleh ada yang mau menambahkan tidak? Cukup. Oke, iya betul banget ya. Jadi dengan mempelajari analisis SWOT kita jadi ada gambaran nih bagaimana cara mengembangkan kekuatan serta peluang yang kita punya, dan bagaimana meminimalisir dan menghilangkan ancaman serta kelemahan yang ada pada usaha kita. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait materi pembelajaran yang telah kita pelajari barusan? Cukup. Oke, kalau cukup, sekarang buka HP-nya, terus lihat di grup, Ibu sudah mengirimkan link Quizzes untuk kita melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Boleh ya, dibuka HP-nya. Nah, untuk waktu pengisian Quizzes-nya cuma 10 menit ya, boleh dimaksimalkan. Waktu pengerjaannya sudah habis ya, boleh ditutup handphonenya. Udah, boleh dimasukin ke dalam tas, handphonenya dirapihin lagi mejanya. Rapi dulu. Sudah rapi semuanya? Baik, kalau sudah rapi, ingatkan lagi materi pembelajaran hari ini untuk dipelajari. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang usaha menggunakan analisis 5W 1H. Jadi boleh dibaca dulu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain? Oke, kalau begitu sebelum pulang kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu KM-nya boleh dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini.